Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jenderal Adi Putra Monis dengan nomor NIM 200202141 dari kelas HKI semester 3 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas tentang mut'ah atau kawin kontrak, yang dimana nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz tamattu, istimna atau sejenisnya. Nikah mut'ah atau kawin kontrak muakkad dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu tanpa wali ataupun saksi. Dan hukum nikah ini bahwasannya itu tidak ditetapkan mahar dan syarat, dan tidak ditetapkan nafkah, tidak pula ditetapkan tidak adanya waris mewarisi, tidak ada masa idah kecuali meminta lepas menurut yang diingat oleh pasangan tersebut, dan tidak ada ditetapkannya nasab. Seperti yang digambarkan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul tentang perempuan itu, dijelaskan bahwa kalangan ulama Sunni berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang dinikahi secara mut'ah tidak dikatakan sebagai istri sah, mana dalam pernikahan langgeng, karena ulama Sunni beranggapan bahwa Islam hanya membenarkan dua hal dalam menyalurkan nafsu seksualnya, yaitu dengan pernikahan tanpa adanya batas waktu tertentu atau pernikahan yang langgeng, dan juga kepemilikan budak. Nah, jika perempuan-perempuan yang dinikahi secara mut'ah ini bukanlah istri sah, maka segala bentuk istimna yang dilakukan itu pun haram, karena tidak diakui atau tidak disahkan oleh agama. Dengan demikian, pernikahan ini akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, terutama para perempuan yang menerima pernikahan ini. Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana dampak pernikahan mut'ah ini terhadap kaum perempuan. Dalam video ini, saya memiliki 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama itu bagaimana latar sosial, budaya, dan masyarakat terhadap munculnya permasalahan hukum perempuan yang menerima nikah mut'ah ini. Dan yang kedua itu bagaimana ketentuan undang-undang tentang masalah nikah mut'ah ini. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita menganalisis terhadap masalah nikah mut'ah. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu kita membahas bagaimana latar sosial, budaya, dan masyarakat terhadap munculnya permasalahan hukum perempuan yang menerima nikah mut'ah ini. Jadi, praktek kawin mut'ah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia ini merupakan praktek prostitusi terselubung yang dilakukan untuk kepentingan kepuasan nafsu dan uang tanpa memperhatikan aturan agama dan hukum yang berlaku, serta mengabaikan perlindungan perempuan dan anak. Nah, para laki-laki yang membutuhkan pasangan itu membelanjakan uangnya untuk mendapatkan perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dalam beberapa waktu tertentu. Nah, kemudian jika masa kontraknya sudah habis, maka perempuan yang dinikahi ini itu akan ditinggalkan begitu saja. Sementara permasalahannya di sini, masyarakat yang miskin dan mempunyai pengetahuan terbatas banyak yang mudah tergiur dengan janji-janji uang sehingga mau dikawini dengan cara kawin mut'ah atau nikah kontrak ini. Dan tidak sedikit pula orang tua yang mendorong anaknya untuk mau melakukan perkawinan ini supaya terpenuhi segala kebutuhannya dengan cara nikah mut'ah ini. Oke teman-teman, jadi perilaku mut'ah ini merupakan perilaku yang menurunkan dan merendahkan derajat seorang wanita. Hal ini terlihat dari sikap sosial warga terhadap kaum perempuan, yang dimana menurut mereka itu kaum perempuan itu hanya sebatas, ada istilahnya itu kanca winking, yaitu teman di belakang layar, dan istilah lainnya itu swarga nunut neraka katut. Nah, ini istilahnya itu ke surga dan neraka itu tergantung suami. Jadi semuanya itu ditentukan oleh laki-laki. Nah, ada juga yang mengatakan lagi itu hanya berperan dalam hal macak, manak, dan masak. Yaitu maksudnya di sini itu hanya sebatas bersolek, beranak,
dan memasak, yang dimana tugasnya itu hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Nah, pendeknya itu perempuan itu hanya sebagai pelengkap penderita di dalam kehidupan manusia di atas bumi ini. Sementara kaum laki-laki itu diletakkan di atas segalanya. Kaitannya dengan mut'ah ini ada nuansa yang namanya itu menggejala bias gender, di mana kaum perempuan tidak lebih dari sekedar menjadi objek kaum laki-laki, khususnya bagi pelampiasan nafsu laki-laki sendiri. Nah, mungkin itu bisa dikatakan sebagai, ada istilahnya itu, habis manis sepah dibuang. Nah, walaupun demikian teman-teman, tidak selalu demikian, karena di dalam kasus-kasus tertentu juga malah pasangan suami istri yang nikah mut'ah ini kadang mereka berikrar untuk nikah daim atau permanen, yang dimana mereka itu memang rencana awalnya itu nikah mut'ah atau nikah kontrak, tapi karena dalam kasus tertentu mungkin mereka makin lama makin sayang, jadi kadang juga terjadi yang namanya itu untuk nikah daim, itu nikah secara permanen, secara resmi. Ya. Jadi teman-teman, di sini kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang ketentuan undang-undang tentang masalah nikah mut'ah ini. Nah, dalam ketentuan undang-undang ini saya ada mengutip sekitar 4 peraturan perundang-undangan yang dimana ini berlaku di Indonesia secara legal atau positif. Yang pertama itu saya kutip dari Pancasila, yaitu berada pada sila yang pertama dan sila yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dan tip kedua itu ada pada Undang-Undang 1945 yang diamandemen pada bab 31 tentang agama pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Dan sekutip ketiga itu pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana yang mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan sebagai suami istri, dengan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada yang keempat, yaitu di pasal 2 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, di situ menyebutkan bahwa perkawinan itu menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistokan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya itu merupakan ibadah. Dan juga saya mengutip pada pasal 3 yang menegaskan bahwa perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Nah, oke teman-teman. Jadi berdasarkan keempat undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, semakin jelas itu arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat peraturan perundang-undangan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dimana juga di sini pemerintah itu berteori bahwa suatu negara itu dikatakan memiliki stabilitas yang kuat apabila ditunjang oleh keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Nah, keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap di sini maksudnya adalah keluarga-keluarga yang nikahnya itu secara sah di mata hukum, nah sah di mata agama, dan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, stabilitas negara yang kuat itu akan sulit terwujud apabila fondasi keluarga ini dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut'ah. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku mut'ah. Nah, dan oknum-oknum dari pemerintah, dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut'ah dan yang sejenisnya. Jadi di sini kembali kepada pemerintah dan tidak lupa pula bagaimana kembali dari kesadaran hukum manusia itu sendiri. Oke teman-teman. Jadi di sini kita masuk kepada poin ketiga, yaitu yang dimana poin analisisnya. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang udah saya paparkan di awal tadi, dapat kita lihat bahwa nikah mut'ah ini
dapat memberikan pengaruh atau dampak negatif, terutama terhadap perempuan, yang dimana kawin kontrak atau mut'ah ini telah melecehkan harkat dan martabat seorang perempuan, yang dimana juga hal ini tidak dapat dilihat atau tidak dapat diterima dari beberapa sisi gitu. Nah, beberapa sisi yang saya maksud di sini, yang pertama itu yang dimana perkawinan ini dilakukan di bawah tangan teman-teman dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Nah, ini sudah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab 2 pasal 2 aturan undang-undang, yang dimana aturan undang-undang ini menegaskan bahwa pernikahan itu bukanlah bersifat sementara, tetapi untuk selamanya, yang tujuan akhirnya itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Nah, karenanya perkawinan mut'ah atau nikah kontrak ini berlawanan dengan ketentuan tadi karena bersifat sementara teman-teman. Nah, dengan demikian pada dasarnya secara hukum perkawinan itu atau perkawinan mut'ah ini tidak dianggap, sehingga tidak terjadi hubungan hukum antara suami istri yang menikah secara mut'ah ini. Nah, dan juga segala sesuatu permasalahan yang timbul dari nikah mut'ah ini itu yang dimana tidak dapat diselesaikan secara hukum teman-teman, karena pernikahan itu sendiri dia tuh tidak sah di mata hukum atau negara. Jadi segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam pernikahan atau nikah mut'ah kawin kontrak ini tidak dapat diselesaikan secara hukum. Jadi kita masuk kepada analisis yang di poin kedua. Dalam kehidupan bersama selama masa perkawinan nikah mut'ah ini, lazimnya itu perempuan hanya sebagai alat pemuas nafsu. Nah, tidak ada pembagian tanggung jawab dan lain sebagainya seperti dalam pernikahan pada umumnya teman-teman. Nah, ini juga senada dengan pengertian dari nikah mut'ah itu sendiri, yang dimana pengertiannya itu kan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan mas kawin tertentu untuk jangka waktu yang terbatas, yang berakhir dengan habisnya masa tersebut di mana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk sang istri. Nah, serta juga tidak menimbulkan pewarisan antar keduanya. Nah, dengan begitu dapat kita lihat teman-teman bahwa nikah mut'ah ini akan selesai apabila laki-laki yang menikahi perempuan secara mut'ah ini meninggalkan perempuan tersebut. Nah, di saat laki-laki ini sudah tidak merasa puas lagi. Nah, tentunya teman-teman, ini sangat merugikan bagi perempuan, yang dimana seharusnya itu perempuan itu harus dijaga dan diangkat derajatnya oleh seorang suami. Tapi di dalam kasus nikah mut'ah ini malah sebaliknya teman-teman. Jadi pada poin analisis yang ketiga ini atau poin terakhir di sini pembahasannya itu yang dimana bila masa kontrak habis, maka laki-laki akan meninggalkan perempuan ini begitu saja tanpa mempedulikan keadaannya. Nah, apakah mungkin nanti dia hamil dan selanjutnya dia harus bagaimana? Nah, ini merupakan tanda tanya besar. Dan apabila ini terjadi teman-teman, maka setiap perempuan yang dinikahi secara mut'ah ini akan mendapatkan masalah baru. Nah, yang dimana karena anak yang dilahirkan lahir tanpa sosok seorang ayah teman-teman, yang dimana ini terjadi karena dari nikah mut'ah ini atau kawin kontrak. Nah, yang dimana di sini juga seorang anak ini mendapat ketidakjelasan status, yang dimana juga orang itu yang melakukan nikah mut'ah ini biasanya hanya sebatas 3 bulan teman-teman. Nah, setelah itu seorang laki-laki ini akan meninggalkan anak di dalam rahim ibunya gitu. Nah, maka akan timbul masalah baru. Misalnya seperti anak yang lahir ini akan tinggal dan dibesarkan oleh seorang ibu saja tanpa adanya sosok seorang ayah yang memberikan nafkah lahir dan batin untuk anaknya hingga dia besar nanti. Nah, jadi sudah jelas teman-teman, ini akan berdampak buruk bagi anak dan perempuan selaku seorang ibu tanpa adanya seorang ayah atau seorang suami yang memberikan tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.